Assalamualaikum, welcome to Inmicraft. Kali ini aku dapat orderan bikin buket bunga ala Korean style. Gimana? Udah ala-ala Korean style gitu nggak sih? Penasaran gimana bikinnya? Let's check it out. Seperti biasa, pertama-tama kita siapkan styrofoam yang udah dilapisin kardus. Ini aku pakai ukuran styrofoamnya 5x7. Untuk panjangnya ini sekitar 20 cm. Dan ini aku mulai tancepin untuk bunga-bunganya. Ada bunga garbera, ada bunga garbera putih, pink. Lalu ini aku juga pakai bunga mawar pink. Karena kebetulan customer aku request bunganya nuansa pink dan putih. Ini aku juga tambahin bunga anggrek putih, lalu bunga pom-pom warna pink, dan gak ketinggalan mawar putih juga. Coba kita cek dulu penataannya udah oke belum ya. Next, kita lanjutin ya. Ini aku tambahin lagi pom-pom warna putih. Aku letakkan di depan dan juga di belakang satu. Kita tambahin juga bunga daisy kecil-kecil biar mempercantik tampilan buket bunganya. Tambahin lagi nih pom-pomnya biar rame gitu kayak di kebun. Nggak lupa kita tambahin filler baby breath artificial. Nah, ini dia yang bikin tambah cantik. Karena kalau ada bunga harus ada kupu-kupunya. Jadi emang customerku itu request bunganya itu random dan berbagai varian bunga gitu ya teman-teman. Jadi ini sampai kelihatan kayak taman bunga gitu nggak sih? Oh iya, untuk bagian bawah tangkai bunganya ini tadi udah aku rekatin pakai lem lilin supaya nanti kalau udah di wrapping bunganya nggak copot-copot dan nggak mudah lepas gitu ya teman-teman. Rangkai bunganya udah selesai, let's go kita wrapping. Aku wrapping pakai kertas warna putih. Ini 1/2 lembar selopen aku lipat jadi seperti ini ya teman-teman. Kita rekatin bagian tengahnya, kita rekatin pakai selotip aja. Karena setauku kalau Korean style itu banyak lipetan-lipetan untuk wrappingannya gitu ya teman-teman. Jadi untuk 1/2 lembar selopen yang pertama ini akan kita gunakan untuk layar pertama. Lalu rekatkan bagian samping kanan dan kirinya, kita rekatkan mengenai ke bagian kardusnya, kita rekatkan pakai selotip aja. Lalu aku pakai 1/4 selopen transparan tapi ada list putihnya gini teman-teman. Aku lipat membentuk segitiga seperti yang ada di video ini. Lalu aku pasang di layer sebelah kiri. Rekatkan lagi pakai selotip dan usahakan untuk penempatan selotipnya berada di jalur yang sama ya teman-teman. Selanjutnya 1/2 lembar selopen aku potong jadi 2 dan aku lipat untuk aku pakai di layer sebelah kanan. Sembari tangan kiri memegang kertas wrappingnya, tangan kanannya kita pakai untuk ngambil selotipnya ya teman-teman. Nah, sisa 1/2 lembar potongan yang tadi ini aku juga pakai untuk di sebelah kiri. Jangan lupa kita rapi-rapikan dahulu sebelum kita selotip supaya lebih presisi antara kanan dan kirinya. Oh ya teman-teman, sebelumnya tadi bagian depan bunga udah aku tambahin pakai kertas tisu warna pink. Dan ini aku tambahin lagi untuk wrappingannya berbentuk S, aku lipat kecil seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang tengah ini udah pakai selopen yang kedua. Selopen yang kedua aku bagi jadi 3 bagian. Yang pertama buat yang tengah tadi, dan yang kedua dan ketiga aku pakai untuk yang ini nih teman-teman. Kita lipat S. Kita bikin 2 yang pakai lipatan S seperti ini ya teman-teman. Ini akan kita pakai untuk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita singkirkan dahulu karena kita mau bikin bentuk segitiga dari sisa selopen yang 1/2 selopen tadi teman-teman. Kalau yang tadi kita bikin segitiga, kali ini aku mau bikin yang banyak lipetannya gitu teman-teman. Karena salah satu ciri khas Korean style itu ada wrapping lancip-lancipnya gitu teman-teman. Bener nggak nih teman-teman? Coba komen dong. Nah setelah itu baru kita pasang lipatan es yang udah kita buat tadi.
Jangan lupa untuk bagian belakangnya juga kita tutup, karena bagian belakang kan tadi ada sisa-sisa selotipnya. Jadi untuk bagian belakang ini kita tutup pakai kertas lagi. Dan untuk merekatkannya kita pakaikan lem lilin. Supaya apa? Supaya lebih rapi dan gak kelihatan bekas selotipnya. Jangan lupa bagian bawahnya juga kita tutup juga teman-teman, supaya nggak kelihatan bolongnya. Selanjutnya kita tutup bagian tengah, bagian kardusnya kita tutup juga. Sebenarnya kalau ditanya pola potongnya itu kayak gimana, itu setiap bikin buket itu selalu berubah-ubah ya teman-teman. Apalagi kalau buket yang premium itu memang nggak bisa kalau kita tuh mau irit selopen. Karena yang jadi patokannya yang penting buketnya terlihat cantik. Nah selanjutnya ini udah ada di step pasang rok buket. Ini aku rekatin pakai lem lilin aja. Dan untuk cara bikin rok buketnya mohon maaf banget ini tadi tidak ke record teman-teman. Jadi ini tadi aku cara bikin roknya itu setengah lembar selopen aku bagi jadi dua. Lalu untuk satu lembar potongannya itu aku lipat ke dalam, itu satu lipatan. Sisi yang kanan dilipat ke kiri dan sisi yang kiri dilipat ke kanan. Lalu bagian pucuknya itu aku lipat kecil-kecil supaya bisa membentuk kalau bahasa Jawanya itu mekrok gitu ya teman-teman. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Pokoknya biar mengembang gitu loh teman-teman. Nah ini bagian layer kedua roknya. Ini aku mau pakai kertas transparan. Aku coba dulu nanti hasilnya bagus atau enggak. Dan ini hasil percobaan pertama bikin rok yang lancip-lancip, kayak kurang gimana gitu ya teman-teman ya. Dan finally ini aku pakai kertas putih yang ada corak tulisannya gitu akhirnya teman-teman. Ini setengah lembar selopen aku bagi jadi dua, yang satu aku pakai di sebelah kiri dan yang satu aku pakai di sebelah kanan. Untuk cara lipatnya seperti ini, dibentuk lancip segitiga, lancip di atas dan lancip di bawah. Lalu bagian tengahnya diremes kayak gini ya teman-teman. Setelah itu baru kita rekatkan pakai selotip. Nah ini look yang kedua setelah roknya kita ganti. Ada yang sama nggak sih teman-teman? Kalau lagi wrapping itu pasti sering banget kita bongkar pasang wrappingan. Kayak kita tuh nyari yang srek dulu gitu loh. Tapi menurutku nggak apa-apa sih ya. Kita kan mau cari yang terbaik, mau kasih yang terbaik buat customer. Selanjutnya kita udah ada di tahap nempelin pita supaya buketnya lebih cantik. Ini aku pakai pita warna pink supaya senada dengan nuansa buketnya. Oh iya, sebelumnya buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube aku, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Karena dukungan sekecil apapun dari teman-teman itu sangat berharga banget buat InMeCraft. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita lanjutkan part bikin tali pita. Aku pakai cara seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Dan ini dia hasil akhirnya. Meskipun belum Korean style banget, tapi semoga videoku kali ini menginspirasi teman-teman semua. Karena di sini aku juga sedang belajar dan ingin berbagi sedikit cerita untuk teman-teman semua. See you for the next video. Wassalamualaikum.